Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, garis pertahanan strategis terakhir Rusia di Amerika Latin dilaporkan runtuh secara memalukan, menandai salah satu pukulan geopolitik paling telak terhadap Moskow dalam beberapa dekade terakhir. Pada 6 Januari 2026, Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi mengumumkan bahwa Satuan Tugas Gabungan SIDAO, unit Rusia yang selama ini bertanggung jawab atas pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, telah diperintahkan untuk segera ditarik kembali ke Rusia akibat kegagalan misi. Perintah tersebut dikeluarkan langsung oleh Sistem Staf Umum Rusia dan disampaikan kepada Komandan Tertinggi Satuan Tugas, Jenderal Makaralev. Penarikan ini secara efektif mengakhiri kehadiran militer simbolis Rusia di Venezuela, negara yang selama bertahun-tahun disebut Moskow sebagai benteng strategisnya di belahan barat. Rusia gagal total, mundur tanpa perlawanan. Penarikan pasukan ini menegaskan dua fakta krusial. Pertama, Rusia gagal mencegah operasi penangkapan Maduro oleh militer Amerika Serikat. Kedua, Moskow kehilangan kemampuan mempertahankan pengaruh politiknya, bahkan secara simbolis di Venezuela. Alih-alih melakukan perlawanan terbuka, Rusia memilih mundur secara senyap, sebuah langkah yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai pengakuan implisit atas kekalahan strategis. Operasi Absolute Reserve dan runtuhnya garda terakhir Maduro. Operasi militer Amerika Serikat yang diberi sandi Absolute Reserve, tekad mutlak, menjadi titik balik dari seluruh peristiwa ini. Dalam operasi tersebut, pengamanan jarak dekat Maduro sebenarnya tidak dilakukan oleh pasukan Rusia, melainkan oleh unit khusus Kuba yang dikenal sebagai Black Wasp, Tawon Hitam, pasukan elit yang selama ini dipromosikan rezim Caracas sebagai legiun abadi dan benteng terakhir kekuasaan Maduro. Unit Black Wasp dikenal luas sebagai pasukan dengan pelatihan lintas negara. Para anggotanya dilatih oleh instruktur pasukan khusus dari Rusia, Kuba, Korea Utara, serta satu negara Asia Timur lainnya. Di dalam negeri Venezuela, mereka dipuja sebagai pasukan serba bisa dengan pengalaman tempur di berbagai konflik Amerika Latin. Namun reputasi tersebut runtuh seketika ketika mereka berhadapan langsung dengan Delta Force Amerika Serikat. 60-0, pertempuran yang berubah menjadi penghancuran sepihak. Dalam baku tembak langsung, 32 anggota Black Wasp tewas di tempat, sementara total korban termasuk luka berat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Sebaliknya, pihak Amerika Serikat tidak mengalami satupun korban. Perbandingan korban 60-0 ini bahkan tidak lagi dapat disebut sebagai pertempuran konvensional. Sejumlah analis militer asing secara terbuka menyebutnya sebagai penghancuran sepihak, bahkan pembantaian dari sudut pandang militer murni. Penting dicatat, kekalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya keberanian. Dari sisi tekad tempur dan pengalaman lapangan, pasukan Black Wasp tidak kekurangan keduanya. Bahkan dari segi perlengkapan individu, di luar keterbatasan sistem peperangan elektronik, tidak terdapat kesenjangan teknologi generasi yang ekstrim. Namun sebagaimana ditegaskan para pengamat, perang modern tidak ditentukan oleh keberanian, melainkan oleh keunggulan sistem secara menyeluruh. Keunggulan sistem AS, perang dimensi yang berbeda. Di hadapan sistem operasi khusus Amerika Serikat yang mengintegrasikan intelijen real-time, peperangan elektronik, komando terpadu, serta pengambilan keputusan instan, bahkan prajurit paling tangguh pun berubah menjadi target yang mudah dipanen. Kenyataan pahit ini kembali menegaskan satu hukum dasar peperangan modern, bukan seberapa kuat dirimu, melainkan seberapa unggul sistem lawanmu. Lumpuh di udara, sistem pertahanan Venezuela tak berdaya. Kekalahan Venezuela tidak hanya terjadi di darat. Pada saat yang sama, negara itu nyaris sepenuhnya lumpuh dalam aspek intelijen, pertahanan udara, sistem peringatan dini, dan respon cepat. Beberapa sistem pertahanan udara LS-300 buatan Rusia, serta radar anti-siluman JY-27, terbukti tidak berfungsi di bawah tekanan pesawat peperangan elektronik EA-18G Growler milik Amerika Serikat. Sistem-sistem tersebut gagal mengunci target, bahkan sebagian kehilangan fungsi operasional sepenuhnya. Peristiwa ini kembali menyingkap satu fakta keras. Senjata apapun yang belum teruji dalam lingkungan peperangan elektronik berintensitas tinggi tidak layak disebut sebagai senjata canggih. Mitos sistem perlindungan keamanan Rusia pun runtuh secara melihat. Dampak geopolitik, narasi sekutu Rusia aman terbongkar. Dengan membawa pergi Maduro melalui operasi khusus yang cepat dan presisi, Amerika Serikat tidak hanya mengubah nasib politik Venezuela,
tetapi juga menghantam langsung jaringan pengaruh global Rusia. Penangkapan Maduro secara efektif merobek narasi Moskow bahwa sekutunya aman di bawah payung Rusia, sekaligus menjadi likuidasi total aset geopolitik Rusia di Amerika Latin. Analisis ISW, rezim tanpa basis sosial. Menanggapi peristiwa ini, Catherine Campbell, analis utama dari Institute for the Study of War, menilai bahwa rezim Venezuela sejak awal merupakan koalisi rapuh antara kelompok kriminal, oligarki kepentingan, dan birokrasi yang tidak kompeten, tanpa basis sosial yang kokoh. Ketika rezim menghadapi momen hidup dan mati, militer, kepolisian, bahkan kelompok yang diuntungkan oleh kekuasaan gagal mengorganisir perlawanan efektif, loyalitas runtuh seketika di hadapan kekuatan absolut. Sinyal berbahaya bagi dunia. Selama bertahun-tahun, Moskow menjual satu logika sederhana kepada dunia. Beli senjata Rusia, terima perlindungan Rusia, maka rezim akan aman. Namun di Venezuela, sistem pertahanan udara mahal gagal total. Pasukan yang dilatih dengan metode Rusia bubar atau menyerah. Bagi negara-negara lain yang masih mengamati, ini merupakan sinyal peringatan yang sangat serius. Efek lanjutan, ekonomi Rusia di ujung tanduk. Dampak paling dalam justru muncul di sektor ekonomi. Rusia sangat bergantung pada ekspor energi untuk menopang fiskal dan mesin perangnya. Jika Amerika Serikat benar-benar menguasai sumber daya minyak Venezuela, Washington akan memegang tuas penting dalam pengendalian harga minyak global. Penurunan tajam harga minyak akan mendorong keuangan Rusia ke tepi jurang, sementara sistem ekonominya tidak memiliki mekanisme pemulihan pasar yang memadai. Efek domino global mulai bergerak. Gelombang kejut ini kini mulai merambat keluar. Ketegangan di Timur Tengah meningkat, protes di Iran menguat, dan struktur kekuasaan di sejumlah negara sekutu Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Semua indikator ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Rusia secara bersamaan kehilangan dua pilar strategisnya, Amerika Latin dan Timur Tengah. Pengaruh globalnya menyusut kembali ke jantung Eurasia, dan status internasionalnya tak terelakkan melorot ke jajaran negara kelas 2 atau 3. Ini bukan hasil perang opini, melainkan konsekuensi alami dari runtuhnya kekuatan keras, kapabilitas sistem dan kredibilitas geopolitik secara menyeluruh. Yang diruntuhkan Amerika Serikat bukan sekadar satu kartu bernama Venezuela, melainkan satu rangkaian kartu domino. Pada titik ini, tabir terakhir yang menutupi wajah Kremlin pun telah tercabik habis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.